Sehingga saya kemana-mana saya tegaskan, Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan. Kita baik sama Amerika Serikat, tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang. Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. 22, 23, 24, 25, sudah masuk 26. Mungkin perang Ukraina lebih lama dari perang dunia kedua juga. Jutaan sudah korban, dan kita baru mengerti bahwa perang di satu bagian dari bumi kita punya pengaruh kemana-mana. Kepada harga pangan, harga BBM dan sebagainya. Belum selesai perang Ukraina, situasi di Gaza, di Lebanon, di Timur Tengah meletus, lebih parah lagi. Di Teluk, di Selat Hormuz, Iran, sampai sekarang belum selesai, dan kemungkinan akan juga cukup lama. Bahkan bahaya perang nuklir tidak bisa kita remehkan, baik di Ukraina maupun di Timur Tengah. Kita pun yang kita tidak duga-duga, yang kita anggap ASEAN adalah zona perdamaian, terjadi perang. Di Myanmar berkecamuk perang saudara dengan belasan atau puluhan milisi-milisi bersenjata didukung oleh negara-negara lain. Sahabat-sahabat kita Thailand dan Kamboja juga pertempuran yang juga masih penuh dengan ketegangan. Kita terus berusaha untuk mendukung upaya-upaya perdamaian dan ketegangan-ketegangan di tempat lain. Kita bersyukur bahwa negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Dan kita sadar, dan saya juga sudah kumandangkan dari awal saya dilantik, bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang adalah ingin menjadi tetangga yang baik, the good neighbor. Our policy is the policy of the good neighbor. We want to be a good neighbor. Saya berusaha memperbaiki semua hubungan dengan semua tetangga kita. Saya berusaha untuk rekonsiliasi. Saya berusaha untuk memberi pendekatan. Ya, kita banyak, Asia Tenggara ini banyak bekas jajahan. Karena bekas jajahan, warisan pertikaian perbatasan dari zaman kolonial ratusan tahun seolah-olah diwarisi oleh kita. Nah, ini yang kita ingin bereskan, ingin selesaikan dengan baik, dengan cara damai. Kadang-kadang tidak ringan, karena ada pihak-pihak yang ya istilahnya mungkin mau menang sendiri sepihak. Tapi tetap
Saya sadar bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar. Karena itu kita juga harus lebih arif, kita harus lebih sabar, kita tidak boleh diprovokasi, ya. Jadi itu yang kita warisi, non-alignment. Sehingga saya kemana-mana saya tegaskan Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan. Kita baik sama Amerika Serikat. Tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang. Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. Kita ada masalah kadang-kadang. Ada yang mau separatis. Tapi kita baik sama tetangga kita. Sama PNG kita baik. Saudara-saudara, ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau yang mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Demikian saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur dalam urusan dalam negeri negara manapun. Itu yang kita pegang teguh. Itu kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu. Kita bisa diterima oleh hampir semua pihak. Jadi saudara-saudara, ini situasi global. Situasi global sangat rawan. Tapi tidak ada gunanya kita panik. Tidak ada gunanya kita ketakutan. Tapi juga membuat kita harus lebih sadar, bertindak, berkata, bertutur kata, harus dengan kearifan, harus dengan kebaikan. Dan kita waspada, karena memang kita negara sangat besar, kita negara sangat kaya. Hukum manusia, hukum alam, ya, kekayaan menimbulkan iri. Kita selalu menjadi sasaran ratusan tahun. Selalu masalahnya itu komoditas. Kalau tahun 1500-an, 1600-an, ya, itu rempah-rempah menjadi komoditas krusial, kritikal. Kenapa? Belum ada kulkas, belum ada refrigeration. Jadi kalau mau punya angkatan laut yang kuat, kapal mau berlayar 2 minggu, dia perlu rempah-rempah supaya makanan itu tidak busuk. Dan dia butuh kayu-kayu yang cocok untuk di laut, ada di Nusantara ini. Jadi mereka semua cari kita Nusantara ini untuk rempah-rempah dan untuk kayu, karena angkatan laut waktu itu kapal-kapalnya dari kayu.
Untuk jadi superpower, angkatan laut harus sangat kuat. Dulu nggak ada pesawat terbang. Nah, ini yang kita tidak sadari, atau kita sadari tapi kita mungkin nggak mau belajar. Jadi, saudara-saudara, ini bisa juga dikatakan the curse, ya, orang yang diberi atau negara ataupun kawasan di bumi yang diberi sumber alam yang begitu kaya sering menjadi sasaran